Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia Wulandari dari Prodi Pendidikan Ekonomi Kelas Malam B dengan nomor NIM 18721500018. Mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan, tugas UAS, dosen pengampu Bapak Dahlan MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran pendidikan di Indonesia. 1. Aliran klasik dalam pendidikan. 2. Gerakan baru dalam pendidikan. 3. Aliran pokok pendidikan di Indonesia. Pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan dalam pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang selalu dinamis, sesuai dengan dinamika manusia dan masyarakat. Berikut teori-teori aliran klasik pendidikan. 1. Teori empirisme. 2. Teori nativisme. 3. Teori konvergensi. 4. Teori naturalisme. Teori empirisme John Locke, tahun 1704 sampai dengan 1932. Dari kata empiri yang berarti pengalaman. Aliran empirisme atau environmental menyatakan bahwa perkembangan seorang individu akan ditentukan oleh pengalaman-pengalaman selama perkembangan individu tersebut. Pendidikan pun termasuk pada pengertian pengalaman individu, seorang individu. Menurut teori tabula rasa, yaitu anak yang dilahirkan bagaikan kertas putih atau meja berlapis lilin yang belum ada tulisannya. Aliran nativisme Schopenhauer, tahun 1788 sampai dengan 1860. Dari kata nati yang berarti terlahir. Aliran nativisme menyatakan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor keturunan atau bawaan sejak lahir. Nativisme percaya bahwa jika anak mempunyai bakat jahat, maka ia akan menjadi jahat. Tetapi jika memiliki bakat baik, maka ia akan menjadi baik. Aliran ini mengakibatkan pesimistis di dunia pendidikan, karena pendidikan menjadi tidak berdaya menghadapi perkembangan manusia. Aliran naturalisme J.J. Rousseau, tahun 1712 sampai dengan 1778. Aliran naturalisme menyatakan bahwa semua anak yang dilahirkan pada dasarnya dalam keadaan baik. Anak menjadi rusak atau tidak baik karena campur tangan manusia. Pendidikan hanya memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh dengan sendirinya. Pendidikan hendaknya dikembalikan kepada alam agar pembawaan yang baik tersebut tidak dirusak oleh pendidik. Aliran konvergensi William Sturm, tahun 1871 sampai dengan 1939. Aliran konvergensi mengemukakan bahwa pembawaan dan lingkungan mempunyai peran penting dalam perkembangan individu. Aliran ini berpendapat bahwa anak telah memiliki pembawaan yang baik dan buruk sejak lahir ke dunia. Perkembangan selanjutnya dipengaruhi oleh lingkungan. Gerakan baru dalam pendidikan. Pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, dan pengajaran proyek. Pembelajaran alam sekitar. Pendidikan alam sekitar ditanamkan pemahaman, apresiasi, pemanfaatan lingkungan alami dan sumber-sumber pengetahuan di luar sekolah yang semuanya penting bagi perkembangan peserta didik, sehingga peserta didik akan mendapatkan kecakapan dan kesanggupan baru dalam menghadapi dunia nyata. Melalui penjelajahan alam yang dilakukan, maka peserta didik akan menghayati secara langsung tentang keadaan alam sekitar, belajar sambil mengerjakan sesuatu, dengan serta-merta memanfaatkan waktu senggangnya. Pengajaran pusat perhatian atau contrast the interest ditemukan oleh Ovid de Crowley. Pengajaran disusun menurut pusat perhatian anak. Dari pusat perhatian ini kemudian diambil pelajaran-pelajaran lain. Dalam pengajaran ini, anak selalu bekerja sendiri tanpa ditolong dan dilayani. Sekolah kerja. Sekolah kerja dikembangkan oleh George Kersensteiner. Bentuk sekolah untuk menjadi warga negara yang baik, yaitu mendidik anak agar pekerjaannya tidak merugikan masyarakat dan justru memajukannya. Oleh karena itu, sekolah wajib menyiapkan peserta didik untuk suatu pekerjaan. Pekerjaan tersebut hendaknya juga untuk kepentingan negara. Jadi, yang menjadi pusat perhatian pengajaran adalah kerja untuk menetap masa depan.
Pengajaran proyek. Pengajaran proyek ini dikembangkan oleh W.H. Kilpatrick, menanamkan pengajaran proyek sebagai satu kesatuan tugas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan dikerjakan bersama-sama dengan kawan-kawannya. Menurut Kilpatrick, dengan tetap duduk di bangku masing-masing, maka pembentukan watak para peserta didik tidak terlaksana. Aliran pokok pendidikan di Indonesia. Taman Siswa INS atau Indonesia Netherlands School. Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa memiliki asas-asas sebagai berikut. Asas merdeka untuk mengatur dirinya sendiri, asas kebudayaan atau kebudayaan Indonesia, asas kerakyatan, dan asas kekuatan sendiri atau berdikari. Taman Siswa memiliki dasar-dasar pendidikan yang disebut Pancadharma, yaitu kemanusiaan, cinta kasih terhadap sesama manusia dan semua makhluk ciptaan Tuhan, kodrat hidup, untuk pemeliharaan dan kemajuan hidup sehingga manusia hidup selamat dan bahagia. Kebangsaan, tidak boleh menyombongkan bangsa sendiri, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Kebudayaan nasional harus tetap dipelihara. Kemerdekaan atau kebebasan, apabila anak tidak diberikan kemerdekaan, maka akan menghambat kemajuannya. Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan semboyan kepada, yaitu Ingarsa Sung Tulada, artinya memberikan teladan kepada peserta didik ketika berada di depan. Ing Matya Mangun Karsa, artinya membangun semangat kepada peserta didik ketika berada di tengah. Tuturi Handayani mengarahkan peserta didik agar tidak salah bertindak ketika berada di belakang. INS atau Indonesia Netherlands School, sekolah yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i di Kayu Tanam atau Padang Panjang, Sumbar. Sekolah ini mempunyai rencana pelajaran dan metode sendiri yang hampir mirip dengan sekolah kerjanya Kersensteiner. Syafi'i berpendapat bahwa dengan belajar sendiri, watak peserta didik akan terbentuk dan di kemudian hari dapat tumbuh menjadi orang dewasa yang merdeka, tidak hanya dengan jalan menghafal saja di sekolah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.